Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Henderina S. Laiskodat, Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Tim Asesor Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Hartoto SIP MM, Bapak Anwar SE MBA MSI, Ibu Rabiatul Adawiyah SAP, dan Ibu Fitri Handayani SE. Selamat datang Bapak Ibu. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat manajerial dan non-manajerial lingkup BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami hormati. Atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini, yaitu untuk mengikuti kegiatan visitasi akreditasi Lembaga Pelatihan BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Program Pelatihan Dasar hari ini Kamis 29 Agustus 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali acara kita dengan menyaksikan bersama tarian kreasi baru NTT Bercerita. Tarian ini menceritakan gabungan tarian alor, yaitu lego-lego, tarian timur, okomama, dan tarian rote, kebalai, yang menceritakan tentang kebersamaan, kekompakan, serta semangat persatuan dan kesatuan. Tarian ini dipersembahkan oleh ASN BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Pesona pulau rote buku aku yang
Kita melanjutkan ke acara selanjutnya. Kita awali kegiatan ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Marianje Perugilan. Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya sebagai Kristen Protestan, dan Bapak Ibu yang beragama lain silakan mengikuti sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, Engkau menganugerahkan hari yang baru pada hari ini Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Dan pada saat jam pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan dan menyertai Tuhan Bapak-Bapak dari tim visitasi dan reakreditasi program Latsar CPNS Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan juga dengan penuh kebahagiaan Bapak. Bapak tolong mereka selama mereka bekerja di sini selama 3 hari. Engkau juga menyertai akan keluarga mereka di sana, istri, suami, dan anak-anak Tuhan, sehingga semua yang mereka tinggalkan di sana dalam penyertaan dan cinta kasih-Mu Bapa. Selama bekerja di sini Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mempersembahkan yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami semua yang berada di sini, terkhusus Ibu Kaban beserta jajaran dan seluruh staf yang ada di sini Bapa, Engkau juga menyertai kami semua dalam tugas dan pelayanan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, terkhusus untuk bangsa dan negara kami, terkhusus pula untuk provinsi kami Nusa Tenggara Timur Bapa. Ini doa dan permohonan kami datang dan kami minta hanya beralaskan nama anak Yesus yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ita, Ibu Kaban BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Kapus Inovasi Administrasi Negara, dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya kita mendengarkan sekapur sirih dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu kami persilakan. Yang terhormat Bapak Hartarto, SIP LSI Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara, Pak Dadang Sidwal Anwar SE MBA MSI yang sudah hadir, Ibu Rabiatul Adawiyah SAP, Ibu Fitri Handayani SE. Terima kasih Bapak Ibu tim visitasi yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di BPSDMD Provinsi NTT. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim asesor atau tim visitasi untuk reakreditasi Latsar, Bapak Ibu pejabat manajerial dan manajerial BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu Widya Suara, Ketua Tim Penjalin Mutu, dan kita semua yang hadir hari ini. Di tempat pertama patut kita panjatkan puji dan syukur karena kita masih diberi rahmat dan karunia sehingga hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka visitasi reakreditasi program pelatihan dasar tahun 2024. Kegiatan ini merupakan momen yang sangat penting bagi kami BPSDMD Provinsi NTT dalam meningkatkan kualitas dan standarisasi program pelatihan di tempat ini. Izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim asesor dari Lembaga Administrasi LAN yang telah hadir untuk melakukan visitasi akreditasi. Kami menyadari bahwa proses akreditasi ini adalah poin penting dalam memastikan bahwa program LASA yang kami laksanakan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang semakin kompleks dalam bidang pemerintahan, kebutuhan akan aparatur sipil negara yang berkompeten, profesional, berintegritas menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, melalui program LATSAR ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami BPSDMD berharap bahwa visitasi ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi bagi program yang telah berjalan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk mendapatkan masukan, saran, rekomendasi yang konstruktif dari tim asesor. Kami terbuka terhadap setiap saran yang diberikan demi perbaikan dan peningkatan kualitas program LATSAR di masa yang akan datang. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan program ini, mulai dari Bapak Ibu WI, panitia, hingga alumni, di mana dedikasi kita semua adalah fondasi dari keberlanjutan program ini. Akhir kata, saya berharap semoga kegiatan visitasi akreditasi LATSAR berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya membangun aparatur sipil negara yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih dan salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kaban. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Pusat Administrasi Negara sekaligus pemaparan nilai hasil akreditasi. Kepada Bapak Hartato kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam bajikan. Yang terhormat Ibu Kepala BPSDM Nusa Tenggara Timur, Ibu Hendrina Naskoda, para pejabat struktural di BPSDM NTT, kemudian para widyaswara, dan tamu undangan yang mungkin tidak bisa disebut satu serta kolega saya, tim asesor dari Jakarta, dari RAN. Sebelumnya terima kasih dan alhamdulillah kita sudah bisa sampai di sini. Jadi kami untuk bisa nyampe sini itu kita tidurnya mulai dari jam 11 sudah duduk bandara dan kemudian nyampe sini, tapi segar nyampe sini, suasananya cukup cerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengawali sedikit sambutan dari kami, khususnya saya sebagai koordinator tim asesor, saya bertiga, saya sendiri Hartoto, dan disebutkan ini nanti Mas Dadan dan Mbak Alia dan satu Mbak Fitri. Jadi pertama kami sampaikan Bu Kaban bahwa filosofi akreditasi sekarang itu tidak lagi kemudian hanya mutlak kita akan menilai presiden dan sebagainya. Tapi filosofi utamanya adalah membina. Jadi bagaimana tadi disampaikan ungkapan kita bisa nanti ada masukan, kemudian ada perbaikan harapannya. Penyelenggaraan pelatihan itu seperti halnya kalau kita waktu sebelum satu penjaminan mutu itu satu kualitas. Cara penjaminan mutu itu kita bisa melihat seperti halnya McDonald. Mungkin saya nggak tahu kalau di sini di mana ada McDonald, mungkin kota ada. Jadi McDonald itu walaupun di mana saja ada, itu kita makan McDonald di NTT, kemudian nanti 2000 ke Jepang dan standarnya sama. Baik, mungkin ada muatan-muatan lokal gitu. Saya pernah misalnya ke Thailand itu, kalau McDonald biasanya ada ayam, tapi ayamnya malah nggak ketemu. Karena ada daging babi, daging sapi dan sebagainya, muatan lokal. Tapi secara modul layanan juga sama. Kalau pernah ke Jepang, makan di McDonald juga sama. Standar prosedurnya memberikan layanan sama, tapi ada muatan lokal yang membedakan dengan yang lain.
Tapi juga kembali nanti yang membedakan juga customernya. Nah, kalau di sini pelatihan itu pasti peserta pelatihan. Kalau kita mungkin kultur kita berbeda. Contoh kalau di Jepang itu, ya ini namanya culture, kultur, dan kita makan. Jadi makan namanya kita bayar, beli makan selesai, sudah kita pergi nanti ada pelayannya yang bersihkan. Tapi begitu kita melihat, anak SMP Jepang sana makan selesai dia langsung kumpulin gitu, ada nampan dan kemudian ada tong saus besar yang masukkan gitu. Kita buru-buru balik, malu kita sana. Nah besok hari kedua ketiga itu kita sudah biasa begitu seperti itu. Tapi begitu kita pulang ke Indonesia, saya daerahnya di daerah Pondok Cabe sana, ada McDonald itu, wah karena di sini jangankan yang ada di atasnya aja yang jatuh-jatuh ini dibiarin. Nah itu kembali soal kultur. Harapannya ekosistem ini yang kemudian nanti yang baik bisa kita jadi role model dan kemudian kita implementasikan. Nah, terutama nanti Bapak sekalian kita yang terkait dengan pembelajaran ini, terutama tadi disebutkan fokus akreditasi ini adalah laksa CPNS. Saya yakin ini bukan barang yang baru, tapi ibarat kita orang sekolah, orang belajar itu setiap tahun harus naik kelas. Jadi kebetulan saya sekarang dulu waktu itu masih kabit pengembangan program Prajak dan BIM tahun 2012 saya kesini terakhir sebelum pindah ke pusat inovasi. Itu waktu itu memang lagi ada transformasi pembaruan kurikulum laksar ya, itu yang tadinya 80 dan sebagainya kita turun dan sebagainya ke sekarang ini. Tapi sekarang yang kita lakukan selatan ini kebetulan terkait inovasi. Tapi sebenarnya juga ini relate atau ada hubungannya dengan pelatihan-pelatihan pembinaan. Mulai dari laksar, saya ingin persis itu ada namanya aktualisasi. Itu juga bagian dari inovasi. Kemudian juga nanti setelah itu ada PKP, PKA. Kita sekarang mengenal istilah rencana aksi perubahan. Dan nanti setelah ini PKN, PKN 2, PKN 1 kita mengenal proyek perubahan. Kebetulan saya sendiri saat ini sebagai peserta juga, peserta mahasiswa peserta yaitu PKN. Jadi sama kita menyusun proposal seperti itu. Nah, ini mungkin sebelumnya waktu awal kita kurikulum masih sama, namanya proper. Sekarang sudah spesifik ya sesuai dengan jenis. Kalau PKP itu adalah fokusnya adalah amanahnya pelayanan publik, maka kompetensi yang itu adalah kompetensi yang di administrasi naik. Kompetensi yang itu adalah manajemen kinerja, maka potensinya adalah nanti rencana perubahannya sesuai dengan. Dan nanti PKN lebih ke kebijakan, dan nanti PKN 1 lebih ke bagian penelitian, tapi kolaborasi. Karena sekarang daerahnya pelatihan ya learning 2.0, yaitu tidak hanya untuk transformatif tapi juga ini kira-kira yang nanti kita harapkan dari pembelajaran ini, dari proses akreditasi ini, nanti kita akan mendapatkan kualitas mutu yang sama dimanapun penyelenggaraan, baik itu laksar, PKP, PKA, PKN itu walaupun di mana di ini, tapi tesnya kemudian layanannya itu sama. Jadi kalau kita melihat pastinya ya nanti dievaluasi kalau modelnya dengan Big Patrick itu minimal ya secara jangka pendek yang model pertama reaction. Jadi begitu peserta pasar misalnya kesini itu, wah pelayan ternyata luar biasa ya itu pelatihan di BPSDM ITB. Jadi reactionnya yang model kedua learningnya itu pembelajarannya sampai ya saya tidak dapat ini. Apalagi laksar ini adalah mereka pembelajaran pertama kali sebelum dia menjadi. Maka kenapa di dalam kurikulum desain atau di dalam kebijakannya itu ada dua tujuan dasar itu yaitu untuk karakter dan profesional. Nah ini memang dia akan ingat pertama kali pembelajaran yang dia sebelum dia diangkat ke. Nah, kemudian juga yang kedua profesionalisme. Kita tuntutan sekarang SN itu ya tidak hanya zaman dulu ya PGPS pintar goblok pendapatan sama itu sudah lewat. Maka dengan model pembelajaran ini ada kinerja-kinerja yang diharapkan tidak
belajar bekerjanya itu bisnis usual, tapi juga sudah mulai berpikir bagaimana cari terobosan-terobosan. Dari hasil pusat belajar ini harapnya itu menjadi. Nah, menginjak ke soal akreditasi, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa ini filosofinya pembinaan. Maka kemarin sejak awal pun teman-teman di BPSDM kita libatkan di proses verifikasi awal. Teman-teman pertama kan sudah menyampaikan data-data yang terkait dengan ya mulai dari hulu ke hilir. Hulunya apa? Mulai dari merencanakan. Jadi salah satu yang kita lihat bahwa pembelajaran, bahwa pelatihan itu tidak bisa kemudian tiba-tiba besok buka. Harus ada proses perencanaan yang baik. Itu bisa ditunjukkan dari bukti-bukti yang Bapak ikut sekarang. Secara umum saya melihat sudah on track. Nah, tapi ada hal-hal yang nanti secara teknis detail nanti Mas Dadan dan Mas Dia nanti akan menyampaikan seperti apa hasil review kemarin, dan kemudian nanti kita diskusikan bagaimana hasil dengan yang teman-teman sudah sampaikan dokumen-dokumen itu bisa kemudian nanti di-upgrade, kemudian kalau ada yang kurang benahi dan sebagainya, kalau sudah bagus diteruskan, sehingga tadi filosofinya itu ya selalu kita berpikiran tidak puas dengan kondisi yang saat ini, selalu haus akan perbaikan. Maka itulah harapan kami nanti setelah ini ada waktu teman-teman memperbaiki, sehingga dari penilaian secara dalam konteks yang fisik, dokumen dan sebagainya itu sudah selesai. Karena apa Bu Kaban dan Bapak sekalian, setelah pulang dari sini ganti kita yang kemudian nanti ditanyakan. Hanya sebenarnya filosofi kami juga, kami tidak menghakim dan sebagainya, kami juga membantu. Apa yang kira-kira ini belum pas, mungkin sebenarnya ada data yang belum disampaikan, atau mungkin sudah dilakukan belum didokumentasikan. Nah ini yang nanti esensinya di situ. Karena apa? Kami nanti juga tidak dalam tanda petik saklek, oh ini seperti oh faktanya ini. Nah, ini yang nanti akan kita coba perjuangkan nanti di akhirnya, yaitu di kita sebut dengan sidang akhir. Jadi kita meyakinkan dan meyakinkan tim sidang akhir yang kemudian. Jadi kira-kira itu, dan harapannya ini upaya khususnya di Indonesia Timur, khususnya kemudian di provinsi yang kemudian menaungi teman-teman di kabupaten kota. Ini yang harapannya nanti bisa jauh lebih berkembang, jauh lebih bagus. Kalau perlu NTT ini menjadi role model dalam negara pasar khusus dari ini. Saya kira itu Bu Kaban, Bapak sekalian, pengantar dan dari saya nanti secara detail, kemudian mungkin tidak terlalu panjang ya, kita akan secara umum nanti dan Dalia akan menyampaikan kira-kira secara garis besar apa sih yang sudah dilakukan dan kemudian perlu diperbaiki, dan saya kira masih ada waktu untuk proses-proses ini. Saya kira itu sambutan dan pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Terima kasih.